Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak solih dan solihah hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Allahu Akbar. Anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Masih semangat ya? Tentunya insya Allah anak-anak Al-Ghazali selalu semangat, walaupun saat ini masih belajar di rumah. Ustazah selalu berdoa semoga kalian di rumah dalam keadaan yang selalu bahagia bersama keluarganya. Anak-anak, hari ini Ustazah ingin menyampaikan, ingin mengingatkan kepada kita semua tentang sholat berjamaah. Ada sebuah kisah seorang sahabat namanya Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Jadi sahabat ini selalu melaksanakan sholat berjamaah, tidak pernah absen sholat berjamaah. Jadi pada hari itu beliau kedatangan seorang tamu dan beliau ngobrol sama tamu itu sehingga azan Isya sudah berkumandang, beliau masih ngobrol. Dan ketika tamunya sudah pergi, beliau kemudian mencari masjid untuk melaksanakan sholat Isya. Nah, tahu anak-anak, Ubaidillah Al-Qawariri ini sudah muter-muter mencari masjid, tetapi tak ada satupun masjid yang masih buka. Artinya masih sholat Isya. Jadi semua masjid sudah selesai melaksanakan sholat Isya. Ubaidillah Al-Qawariri ini sangat sedih karena baru pertama itu beliau tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Akhirnya setelah beliau kelelahan mencari masjid, sudah tidak ada yang sholat Isya lagi. Kemudian beliau segera melaksanakan sholat Isya tapi sendirian. Akhirnya karena kelelahan beliau tertidur. Nah, di dalam tidurnya beliau bermimpi. Anak-anak tahu mimpinya? Beliau bermimpi sedang bersama-sama atau sedang berlomba dengan teman-temannya. Sedang kejar-kejaran naik kuda, berlomba naik kuda. Tetapi Ubaidillah Al-Qawariri ini selalu tertinggal, tidak pernah bisa nyampe bareng dengan teman-temannya. Nah, ada satu temannya yang kemudian mengatakan seperti ini, "Hai Ubaidillah, kamu tidak akan pernah bisa mengejar kita. Tidak akan pernah bisa mengejar kita." Kata Ubaidillah, "Kenapa saya tidak bisa mengejar kalian?" "Karena kamu tadi tidak melaksanakan sholat berjamaah." Akhirnya beliau terbangun dan merasa sedih. Insya Allah, begitu pentingnya sholat berjamaah sehingga karena saking sedihnya Ubaidillah Al-Qawariri sampai terbawa oleh mimpi. Anak-anak, Ustazah yakin meskipun saat ini anak-anak, terutama yang ikhwan, belum bisa sholat berjamaah di masjid, Ustazah yakin di rumah anak-anak bisa sholat berjamaah bersama keluarga. Solih dan solihah, tadi Ustazah sudah menceritakan tentang begitu pentingnya sholat berjamaah sehingga Ubaidillah Al-Qawariri sampai berjanji tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ternyata banyak sekali keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama, akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya, semua manusia nanti akan dihisab perbuatannya di hari kiamat. Nah, salah satu amalan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat adalah sholat berjamaah. Makanya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, diusahakan meskipun tidak bisa sholat berjamaah di masjid, anak-anak diusahakan
berjamaah atau sholat berjamaah di rumah bersama keluarganya. Insya Allah anak-anak Al-Ghazali, Ustazah yakin akan bisa melaksanakan. Keutamaan yang kedua adalah akan diampuni dosa-dosanya, ya, karena begitu besarnya, begitu pentingnya sholat berjamaah, sehingga seseorang yang selalu sholat berjamaah baik di rumah ataupun di masjid akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi setiap langkah kita untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah akan dihitung pahalanya oleh Allah. Sehingga semakin jauh masjid yang kita kunjungi untuk sholat berjamaah, akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, akan dilipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang sholat berjamaah 27 kali lipat dibandingkan yang sholat sendirian. Nah, makanya anak-anak, mulai dari sekarang diusahakan kita sholat berjamaah bersama keluarga, supaya kita mendapatkan berkali-kali lipat derajatnya. Keutamaan yang keempat, akan terlindungi dari kejahatan setan. Kenapa? Karena ketika kita sholat sendirian, mungkin pikiran kita, kemudian sholat kita akan tergesa-gesa, akan pengen segera selesai, pengen segera main, gitu ya. Tetapi ketika kita sholat berjamaah, kita harus bersabar menunggu imam selesai. Jadi bisa berlama-lama, kemudian bisa doa bersama, kemudian bisa berzikir, bahkan bisa lebih dari itu, bisa sholat sunnah rawatib, ya. Jadi ternyata begitu besarnya pahala orang-orang yang sholat berjamaah, dan begitu besarnya keutamaan sholat berjamaah. Anak-anak, tadi alhamdulillah Ustazah sudah menyampaikan beberapa keutamaan sholat berjamaah. Masya Allah ya. Jadi begitu besarnya Allah memperhatikan dan memberikan pahala kepada orang-orang yang sholat berjamaah, sangat istimewa. Satu langkah menuju ke masjid itu dihitung satu pahala. Coba kalau anak-anak misalkan sampai 1000 langkah ke masjid, ada 1000 pahala di situ hanya berjalan saja. Belum ketika anak-anak sholat sunnahnya, sholat subuh yang khusyuk. Gitu anak-anak, Ustazah doakan semoga walaupun anak-anak dalam keadaan yang pandemi seperti ini tetap bisa mempertahankan, tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah bersama keluarganya. Baik, itu saja yang disampaikan Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, bermanfaat untuk Ustazah, dan bermanfaat untuk kita semua. Serigala hanya akan makan orang yang berjalan sendirian, tapi serigala tidak akan berani memakan orang yang sedang bergerombol atau orang yang sedang berjamaah. Ya, terima kasih sekali lagi. Tetap semangat anak-anak solih di rumah. Tetap menjaga kesehatannya. Ketika keluar tetap memakai masker dan selalu makan makanan yang sehat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.